Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur karena di tengah COVID-19 ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya mempersilahkan jemaat untuk berdiri dan silakan mengambil doa teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Jemaat yang terkasih, saat-saat yang paling indah di dalam kehidupan kita adalah ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita datang ke hadirat-Nya, berhadapan dengannya, kita menikmati kasih dan hadirat-Nya. Nah, biarlah hari ini sungguh-sungguh kita rindukan, kita harapkan, kita inginkan di dalam kehidupan kita, menikmati kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu kami rasakan. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah milik kami dan kami adalah milik-Mu. Dan Tuhan kami bersyukur karena di pagi hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami di tempat ini dengan tujuan untuk beribadah bersama-sama.
Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami boleh layak untuk datang dan beribadah kepadamu. Ini doa kami ya Bapa, memberkati setiap kami yang ada di dalam tempat ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dengarkan firman Tuhan dari Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita bisa berkumpul di tempat ini saat ini. Itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebetulan, tetapi itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Nah, oleh karena itu kita mau bersyukur untuk kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Engkau Baik. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyikan pujian, "Aku mengasihi Engkau Yesus." Dengan segenap hatiku
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kembali mengajak kita untuk kita boleh duduk diam, tenang, mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang setia dan setiap saat Engkau memberikan firman-Nya buat kami semua. Biarlah dengan pemberitaan firman Tuhan, ketika kami mendengarnya, kami boleh diberikan kemampuan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan suara-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 28. Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnyalah pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu istri saya hamil anak pertama kami, dan teman saya tahu bahwa sebentar lagi istri saya akan melahirkan anak kami, maka teman saya ini mulai memperkenalkan manfaat ikut asuransi A, khususnya investasi pendidikan, dan ditambah mendapatkan fasilitas perawatan kesehatan tak kala anak kami sakit. Teman saya menjelaskan secara detail dan cukup jelas. Lalu saya berkata, saya tidak tertarik. Ketika istri sudah melahirkan anak kami dan usia anak kami yang pertama sekitar 1 bulan, teman saya mulai bertanya kepada saya, bagaimana, apakah tertarik untuk mengikuti asuransi? Saudara, saya berkata, tunggu dulu. Saya akan berunding dulu dengan istri saya. Lalu saya menyampaikan hal ini kepada istri saya dan kami pun mulai tertarik. Tapi masih belum siap. Akhirnya anak kami ketika berusia 6 bulan. Baru saya bersama istri sepakat untuk ikut asuransi khusus investasi pendidikan. Dan ternyata manfaatnya luar biasa. Saudara, sejak anak saya usia 3 atau 4 tahun, setiap tahun selalu masuk rumah sakit dan manfaatnya sangat baik. Biaya ditanggung pihak asuransi dan paling kami menambah sedikit karena premi kami kecil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan puji Tuhan akhir tahun lalu anak kami yang pertama operasi amandel dan ternyata biayanya ditanggung oleh asuransi tersebut. Saudara, dari sini saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa ikut asuransi ini baik. Tetapi ada kalanya kita mendapatkan informasi dari SMS memberitahukan kepada kami supaya kami jangan telat membayar premi tersebut, supaya dengan rajin membayar tepat pada waktunya, maka ketika anak kami sakit, maka asuransi itu akan dapat digunakan. Atau dengan kata lain, ketika premi tidak dibayarkan, maka premi atau asuransi ini pun ketika anak sakit tidak akan digunakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun asuransi ini punya kelemahan dan punya kelebihan, tetapi para agen-agennya itu mereka berusaha, mereka berjuang untuk mempromosikan akan asuransi ini supaya banyak nasabah yang ikut dan menikmati manfaatnya. Dan banyak akhirnya mereka tertarik dan mengikuti asuransi tersebut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai agen-agen Kristus
atau wakil-wakil Kristus di dalam dunia ini, seharusnya kita lebih bersemangat lagi. Kita terdorong untuk ambil bagian dalam pewartaan keselamatan di dalam Yesus. Karena di dalamnya kita akan menyampaikan hal-hal yang menarik dan berarti untuk hidup manusia yang berdosa. Di mana Yesus adalah jaminan hidup yang kekal kepada setiap manusia yang berdosa. Ketika mereka menerimanya, menikmatinya, dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadilah agen Kristus yang terus menjala tanpa lelah. Ini adalah tema kita hari ini. Kita akan renungkan bersama-sama bagaimana kita terus menjala tanpa lelah sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Artinya marilah kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki semangat untuk mencari jiwa bagi Kristus. Semangat untuk menolong orang-orang yang berdosa datang kepada Tuhan. Semangat untuk meneguhkan mereka-mereka yang tidak punya pengharapan di tengah-tengah dunia ini. Dan ternyata kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang penjala manusia. Marilah setiap kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita ambil bagian dalam tugas yang sangat mulia ini? Ataukah selama ini kita belum terpikirkan akan hal ini? Mungkin kita berkata tugas itu tugas yang terlalu berat. Atau mungkin kita katakan itu bukan tugas saya. Saya acu tak acu. Saya terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Dan saya tidak punya kemampuan untuk melakukan akan hal ini. Sadarilah bahwa ketika saudara dan saya telah menikmati keselamatan sejati di dalam diri Yesus. Yesus menginginkan kita untuk kita membagikannya bagi orang lain, supaya mereka dapat menikmatinya. Tidak ada kata tidak dalam diri kita. Kita harus berkata kepada Tuhan, saya siap untukmu Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Pada waktu Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon Petrus dan Andreas yang sedang menebarkan jalannya untuk menangkap ikan, sebab mereka adalah penjala ikan. Mereka adalah seorang nelayan. Di dalam ayat 19, Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, menjadi penjala manusia, ini adalah sebuah panggilan yang pertama bagi para murid Tuhan pada waktu itu. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus berbicara kepada para murid Tuhan yang pertama itu. Dan hari ini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada kita secara pribadi. Tuhan mau menjadikan saudara dan saya menjadi penjala manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan untuk ambil bagian dalam pewartaan keselamatan, maka marilah kita sadari bahwa Dialah yang memanggil kita. Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, pada zaman dahulu rabi-rabi Yahudi tidak mencari murid. Orang-orang datang kepada mereka dan mengabdikan diri sebagai murid atau pengikut. Tetapi Yesus tidaklah demikian. Dia sendiri berkeliling dari desa ke desa, kota ke kota, berkeliling untuk mencari murid, mencari pengikutnya untuk dijadikan agennya. Disinilah kita temukan bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk memakai para muridnya. Dan hari ini pun juga Allah berinisiatif, Allah berkenan memanggil saudara dan saya untuk menjadi agennya di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya untuk menjadi penjala manusia tidaklah gampang. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya kita siap menjadi penjala manusia di tengah-tengah dunia ini. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini di dalam ayat yang ke-19, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-19, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia.
Ada dua hal yang perlu kita pelajari di sini. Yang pertama, menjadi penjala manusia, kita siap untuk ikut Yesus. Kita siap untuk ikut Yesus. Artinya apa? Kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Maka ketika Yesus memanggil para murid Tuhan, maka Yesus sedang membawa mereka untuk menjadi seorang murid yang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku. Dan murid-murid meresponinya, artinya mereka percaya kepada Yesus. Dasarnya untuk menjadi pengikut Yesus harus punya keyakinan penuh kepada Kristus. Dan jadikanlah dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memanggil orang-orang percaya. Tuhan Yesus memanggil murid-murid Tuhan untuk mendampingi Yesus. Untuk tinggal bersama-sama dengan Yesus. Untuk hidup bersama-sama. Untuk mengikuti ajarannya, hidup dalam firman Tuhan. Dan untuk meniru gaya hidupnya. Bagaimana dia hidup di dalam kasih. Bagaimana ketika dia melihat orang berdosa, maka tergelak hatinya oleh belas kasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Orang yang percaya demikian, dia akan terus-menerus hidup di dalam Kristus. Bahkan dia akan menjadikan Yesus teladan hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan kita melihat bahwa ketika murid-murid pertama mendengar akan undangan Tuhan ini, bukan sekedar undangan, tapi lebih dari itu merupakan satu ajakan, satu perintah yang luar biasa. Karena di saat itulah Yesus menyampaikan isi hatinya kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini. Marilah kita siap untuk menjadi agen Tuhan. Mari siapkanlah kita untuk mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan pernah sedikit meragukan Dia. Ketika para murid Tuhan, kita membaca bagian ini, dikatakan bahwa mereka tidak meragukan akan panggilan Tuhan ini. Mereka meresponinya, bahkan mereka mengikuti Yesus. Dan ternyata kita melihat di sana bahwa Tuhan membuat mereka, mempersiapkan mereka untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan seorang pendeta yang mualaf. Dan berapa puluh tahun ketika dia mualaf, akhirnya dia kembali bertobat. Dan akhirnya dia dibaptis ulang. Dia berjanji untuk dipakai oleh Tuhan menjadi Allah Tuhan. Tapi saudara, ada pro dan kontra. Ada yang berkata bahwa jangan dikasih pelayanan, jangan dikasih berkhotbah. Kita harus lihat dulu pertobatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa menjadi seorang murid yang siap untuk mengikuti Yesus tidaklah gampang. Kita melihat di sana ketika para murid meninggalkan kebiasaan lama mereka menjadi pencala ikan, itu tidak mudah. Tapi mereka mengambil komitmen dan berkata, mereka menyadari bahwa panggilan Tuhan yang mereka terima itu adalah panggilan yang mulia. Maka mereka siap untuk mengikuti Yesus. Jadi di sini dalam kita mengikuti Yesus, harus ada keputusan untuk belajar dan terus belajar. Dan memiliki ketundukan total kepada Yesus, Sang Pemimpin hidup kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan tetap setia sampai akhir hidup kita. Saudara, yang kedua, kita mau menjadi penjala manusia. Maka di sana dikatakan, kita harus dijadikan penjala manusia. Artinya kita siap menjadi agen misi Yesus. Kita siap menjalankan misi tersebut. Saudara, penjala manusia, ini adalah terobosan baru yang Yesus ingin supaya murid-murid Tuhan itu mengalaminya dalam kehidupan mereka. Karena ini adalah tujuan
Allah ketika dia datang ke dalam dunia ini. Dan ini juga merupakan tujuan bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama untuk mereka siap mengikuti Yesus. Orang yang berdosa. Tujuannya supaya mereka berseru dan percaya kepada Dia. Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ketika Tuhan Yesus memanggil mereka untuk dijadikan agen misi Yesus di tengah-tengah dunia ini, maka murid-murid Tuhan bukan hanya sekedar mengikuti Yesus untuk melihat mujizat yang dibuat oleh Yesus. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang kelaparan diberi makan, yang mati dibangkitkan. Tapi mereka benar-benar harus menyaksikan akan kemurahan Tuhan. Bagaimana Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah sebabnya amanat agung Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus di sini ingin agar murid-muridnya menjadi murid yang berdampak. Murid yang berkualitas, bukan murid yang biasa-biasa saja, tapi murid yang menunjukkan bagaimana mereka berarti menjadi agen misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Murid-murid Yesus dan kita sekalian diharapkan untuk memuridkan orang lain, menjadikan orang lain menjadi pengikut Yesus. Karena banyak jiwa-jiwa yang saat ini di dalam dunia ini, mereka sedang dalam keterpurukan. Mereka sedang dalam ketidakpastian hidup. Mereka dalam keberdosaan mereka. Dan saudara dan saya dibutuhkan untuk hadir di sana menjadi orang-orang Kristen atau murid-murid Tuhan yang siap untuk menjadi penjala manusia. Sudahkah kita pergi memberitakan Injil Yesus? Sudahkah kita sudah menyampaikan akan berita keselamatan di tengah-tengah dunia hari ini? Ada banyak orang dalam ketakutan. Ada banyak orang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudara dan saya terpanggil dan dipanggil oleh Tuhan untuk hadir di sana. Jadilah agen misi Kristus di tengah-tengah hidup kita. Saudara, marilah kita menengok keluarga dekat kita. Masih banyak keluarga kita yang belum percaya Tuhan. Adakah kita bangga dengan kekristenan kita dan keselamatan kita? Ataukah kita sudah mulai menyampaikannya kepada mereka supaya mereka juga menikmati sama seperti kita? Ada banyak orang-orang Kristen di luar sana. Atau mungkin jemaat-jemaat kita. Atau mungkin banyak orang lain lagi. Mereka menjadi Kristen tapi belum menemukan keselamatan di dalam Yesus. Jangan menyanyiakan kesempatan ini. Jangan membiarkan mereka untuk terus hidup di dalam ketidakpastian itu. Ayolah milikilah sikap hidup Yesus. Tergeraklah hati kita oleh belas kasihan. Agar mereka diselamatkan sama seperti kita. Menikmati jaminan keselamatan hidup yang kekal. Roma 10 ayat 14 dikatakan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jika tidak ada yang memberitakannya. Supaya orang yang belum mengenal Yesus berseru dan percaya kepada Yesus, maka harus ada yang memberitakannya. Siapakah mereka? Kitalah yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya terus bekerja menjadi penjala tanpa lelah. Karena firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Terus menjala tanpa lelah. Ini adalah amanat yang mulia untuk kita yang sudah diselamatkan. Ingat, kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang dalam hati kita akan memberikan kita kekuatan dan keberanian.
Ingat apa yang kita tabur, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Mungkin hari ini engkau sedang memberitakan firman Tuhan, engkau meneguhkan banyak orang dengan keselamatan yang kita miliki dalam Yesus. Mereka belum ada yang percaya. Jangan berkecil hati. Mungkin kita dipanggil untuk menabur dan orang lain yang akan menuai. Tapi paling tidak kita mengetahui bahwa firman Tuhan yang kita beritakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Satu jiwa yang bertobat. Akan ada sukacita para malaikat di surga. Seperti dalam Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Jangan ada kata lelah atau capek dalam bekerja memberitakan Yesus. Ingat, upah kita besar di surga. Bagaimana dengan kita? Siapkah kita untuk menjadi seorang penjala manusia? Siapkah kita terus menjalat tanpa lelah? Dan ingat, apa yang kita lakukan hari ini, semuanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Satu kerinduan Yesus pada diri kita sekalian. Biarlah semua lutut bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi orang-orang yang berdosa yang siap menyambutnya. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Pemberi firman-Mu bagi kami sekalian pada pagi hari ini. Kami percaya ketika kami diajar oleh Tuhan, ada maksud Tuhan bagi setiap kami. Untuk kami boleh melihat diri kami, sudahkah kami menjadi agen-agen Kristus di dalam dunia ini. Di dalam menyampaikan Injil keselamatan-Mu bagi orang-orang yang belum percaya kepadamu. Mampukan kami Tuhan dan tolong kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar bersama dengan menyanyikan pujian Sukacita dalam Melayani Rajaku. Bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat.
Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang setia mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pemeliharaanmu dalam hidup kami. Pada hari ini ya Tuhan kami bersyafaat dan berdoa secara khusus bagi situasi dan kondisi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mohon kiranya Engkau tetap menjaga dan memelihara kami. Baik kami secara pribadi, keluarga kami, gereja kami, dan juga bagi bangsa dan negara kami dalam mengatasi wabah COVID-19. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa, mampu mengatasi semua persoalan ini. Bapa di surga, kami juga berdoa jika karena situasi ini ada di antara kami yang sakit, mohon kiranya Tuhan yang menyembuhkan kami, menguatkan, menghibur kepada kami. Demikian juga kalau ada di antara kami yang mengalami kesulitan secara ekonomi, keuangan, dan pekerjaan yang tidak selancar dulu, Tuhan mari Engkau tolong dan pulihkan kami. Demikian juga dalam keluarga kami masing-masing, Tuhan tahu ya Bapa bahwa kami mengalami pergumulan, mari Bapa Engkau akan pulihkan rumah tangga kami. Pada pagi hari ini kami juga bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, mohon Tuhan memberkati mereka. Berdoa bagi Ibu Maria Sudarsih, berdoa bagi Ibu Lin Listiorin, berdoa bagi Ibu Indrawati, berdoa bagi Saudari Lulu Setiawati Hartono. Demikian juga bagi Bapak dan Ibu Dodi Kristian yang akan berulang tahun pernikahan. Terima kasih untuk panjang umur yang Tuhan berikan kepada mereka. Marilah ya Bapa dengan bertambahnya usia mereka, Engkau memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan terlebih iman dan kerohanian mereka. Demikian juga ya Tuhan kami bersyukur untuk persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya lewat persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Berkati persembahan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demikian ya Bapa yang menjadi doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Tetap berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan pujian doksologi dan terima berkat yang dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal memberkati kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil doa teduh.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan dalam warta jemaat atau pengumuman di pagi hari ini. Yang pertama, kotak persembahan kami siapkan di depan pintu utama gedung gereja kita. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa langsung memasukkan ke kotak persembahan atau bisa lewat transfer ke nomor rekening gereja kita. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, selalu kami ingatkan bahwa mari kita tetap menjaga kesehatan kita, mematuhi protokol kesehatan dengan baik, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari tempat-tempat yang menimbulkan berkembangnya, menularnya wabah virus COVID-19 ini. Tetap berdoa, tetap semangat, Tuhan menolong dan memberkati kita. Demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel.